Kang Deddy, Gubernur Konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar, kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar, tapi viral terus. Terima kasih. Hello Technolovers, Gubernur Konten, sindiran Rudy Masud ke Deddy Mulyadi yang bikin heboh publik di tengah dinamika politik antar kepala daerah. Muncul satu momen yang menyedot perhatian warganet. Rudy Masud, Gubernur Kalimantan Timur, menyebut Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sebagai Gubernur Konten. Sindiran ini dilontarkan dalam rapat resmi DPR dan langsung memicu gelombang reaksi publik. Di satu sisi, Rudy menilai pemimpin tak perlu terus-menerus tampil di media sosial untuk menunjukkan kinerjanya. Tapi di sisi lain, Deddy Mulyadi justru dikenal luas karena gaya komunikasinya yang dekat dengan rakyat melalui konten humanis, belusukan, dan cerita-cerita kehidupan rakyat kecil. Pernyataan Rudy bukan hanya memunculkan debat soal gaya kepemimpinan, tapi juga membuka diskusi menarik. Masih relevankah pemimpin diam-diam kerja di era transparan digital? Atau justru pemimpin yang rajin berbagi konten lebih efektif menyampaikan kerja dan niat baiknya ke publik? Pertemuan hangat antara keduanya tak lama setelah kejadian menjadi penyejuk suasana, tapi publik kadung penasaran dengan dinamika di baliknya. Soal harta kekayaan keduanya jadi sorotan. Siapakah yang paling kaya dan siapa sosok Rudy Masud ini? Mari kita bongkar di sini. Nah, kalau berdasarkan beberapa sumber dan juga LHKPN, sosok Rudy Masud ini rajin loh melaporkan harta kekayaan pribadinya kepada negara. Untuk periode 2023, paling baru dikirim pada 22 Maret 2024. Menurut LHKPN, ia memiliki total kekayaan sebesar 320 miliar rupiah. Namun, Rudy Masud juga punya hutang sebesar 137 miliar rupiah. Sehingga harta kekayaan bersihnya adalah sebesar 183 miliar rupiah. Harta lainnya jadi penyumbang terbesar harta kekayaannya. Selain itu, Rudy Masud memiliki 3 mobil dan 5 aset tak bergerak. Tanah dan bangunan sebesar 26 miliar 500 juta 500 ribu rupiah. Tanah dan bangunan dengan luas 200 meter persegi per 50 meter persegi di kabupaten atau kota Jakarta Selatan dengan hasil sendiri sebesar 250 juta 500 ribu rupiah. Tanah dan bangunan seluas 170 meter persegi per 170 meter persegi di kabupaten atau kota Samarinda, hasil sendiri 3 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 685 meter persegi per 590 meter persegi di kabupaten atau kota Jakarta Selatan dengan hasil sendiri 6 miliar 200 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 720 meter persegi per 590 meter persegi di kabupaten atau kota Jakarta Selatan, hasil sendiri 15 miliar rupiah. Tanah 100.000 meter persegi di kabupaten atau kota Penajam Pasar Utara, harga lainnya 2 miliar 50 juta rupiah. Kendaraan, mobil Honda CR-V tahun 2010 dengan hasil langsung 100 juta rupiah, mobil Honda Freed tahun 2008 dengan harga asli 85 juta rupiah, mobil Suzuki X-Over tahun 2007 dengan harga asli 75 juta rupiah, kas dan setara kas 450 juta rupiah, harta lainnya 259 miliar rupiah, subtotal 303 miliar 513 juta 702.983 rupiah. Hutang 137 miliar 694 juta 480 ribu rupiah dan total 165 miliar 819 juta 222.983 rupiah. Meskipun memiliki banyak utang, pengusaha ini tetap memiliki harta fantastis ya. Tunggu dulu, ternyata nih setelah ditelusuri, jumlah harta kekayaan Rudy Masud rupanya berbeda jauh dengan Deddy Mulyadi loh. Tercatat dalam LHKPN, Deddy Mulyadi memiliki total kekayaan 12,8 miliar rupiah. Dengan rinciannya, tanah dan bangunan senilai 7 miliar 368 juta rupiah, alat transportasi 8 miliar 4 juta rupiah, harta bergerak lainnya 160 juta rupiah, kas dan setara kas 1,15 miliar rupiah, serta uang 3 miliar 837 juta 812 ribu rupiah. Aset properti Deddy Mulyadi yang menarik dari harta kekayaan Deddy ialah kepemilikan aset properti berupa tanah dan bangunan. Sebab jumlah aset propertinya yang fantastis,
Dedi tercatat memiliki 116 aset properti dengan total nilai 7,36 miliar rupiah yang tersebar di Purwakarta dan Subang. Namun mayoritas aset properti itu terletak di Subang. Dedi memiliki hampir semua propertinya dari hasil sendiri kecuali satu aset yang diperoleh dari hibah tanpa akta. Deddy Mulyadi memiliki aset sebesar 8 miliar rupiah dalam hal kendaraan yang terdiri dari sepeda motor Honda tahun 2003 berharga 24 juta rupiah, sepeda Polygon Colossus T8 tahun 2017 berharga 20 juta rupiah, sebuah sepeda motor Trump Scrambler 1200 XE tahun 2019 dengan harga 440 juta rupiah, sepeda motor Vespa Giorni Limited Edition 2020 yang dijual seharga 170 juta rupiah. Mobil Lexus LX 600 2022 dengan harga 3,9 miliar rupiah. Tahun 2018, Mercedes-Benz E300 Coupe dijual dengan harga 1,5 miliar rupiah. Mobil Lexus minibus atau mikrobus tahun 2023 dengan nilai 1,95 miliar rupiah dibeli dari kekayaan pribadi. Sosok Rudy Mas'ud, dan kenapa Rudy Mas'ud berani sindir Deddy Mulyadi? Sebelum jadi gubernur, Rudy adalah anggota DPR RI 2 periode dan dikenal sebagai penguasa suara. Di Dapil Kalimantan Timur, ia juga seorang pengusaha konstruksi membangun kekayaan dari bisnis jalan dan infrastruktur. Namanya makin dikenal ketika pada pemilu 2024, dia menang telak di Pilgub Kaltim dengan dukungan besar dari Partai Golkar, PAN, dan jaringan bisnis lokal. Di balik kemenangannya ada pula sorotan soal dugaan dinasti politik karena sejumlah keluarganya juga menjabat di pemerintahan daerah. Nah, awal mula keduanya memanas itu lantaran di ruang sidang yang penuh dengan sorotan kamera dan mikrofon, Rudy Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur melontarkan kalimat yang membuat banyak kepala menoleh. Saya ini bukan gubernur konten seperti Pak Deddy Mulyadi. Banyak yang kaget, berani amat nyindir Deddy gubernur yang dikenal luas, punya basis massa loyal dan dicintai netizen karena konten-kontennya yang membumi. Tapi Rudy tahu apa yang dia lakukan. Dia bukan politisi baru yang sedang cari panggung. Rudy Mas'ud datang dari arena yang berbeda, arena uang besar dan kekuasaan besar sebelum jadi gubernur. Dia sudah lebih dulu duduk 2 periode di DPR RI, jadi juragan proyek jalan, dan memiliki kekayaan lebih dari 1 triliun rupiah. Ya, 1 triliun lebih, kekayaan yang membuatnya masuk jajaran pejabat terkaya di Republik ini. Rudy datang dari dunia sunyi bekerja dalam diam, membangun jalan, menata kontrak, menyusun kekuatan. Gaya diam-diamnya bukan karena takut bersuara, tapi karena dia memang terbiasa bekerja di balik layar. Maka saat melihat Deddy Mulyadi yang tiap hari hadir di media sosial dengan video belusukan dan kisah rakyat kecil, mungkin Rudy merasa ini terlalu berisik. Tapi bukan hanya soal gaya, ada tarik-menarik identitas dan kekuasaan di tubuh Partai Golkar. 2 kader muda, 2 gubernur, 2 gaya pemimpin, Rudy ingin menancapkan citra. Saya beda, saya bukan gubernur yang cari kamera, saya gubernur yang kerja diam-diam. Mungkin bagi Rudy ini bukan sindiran, ini deklarasi. Saya pemimpin, bukan konten kreator. Dan mungkin justru karena dia tahu siapa lawannya, Raja Konten ala Jabar. Makanya dia berani. Karena dalam politik siapa yang bicara keras biasanya sudah merasa kuat. Setelah kontroversi itu memanas, Rudy Mas'ud langsung mengunjungi Deddy Mulyadi di kediamannya di Subang, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Rudy menyampaikan bahwa pernyataan tersebut hanya candaan internal antar sesama kader Golkar, bukan niat menjatuhkan. Deddy Mulyadi sendiri menyambut Rudy dengan hangat dan mengatakan bahwa ia tidak mengambil hati ucapan tersebut. Saya dan Pak Rudy ini sahabat lama, sama-sama Golkar. Gaya kami beda, tapi tujuan kami sama, melayani rakyat, ujar Deddy saat itu. Waduh, gimana menurut kalian? Kalian tim Deddy Mulyadi atau Rudy Mas'ud? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.